buah mata. Kalau pada saat mata seseorang itu tidak akan disentuh dan tidak akan disiksa oleh api neraka, secara pasti tentu itu adalah dengan orangnya. Berarti ada dua orang, ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka pada hari kiamat. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Bukan disebabkan karena dengan uang merah, bukan disebabkan karena kematian anak, bukan disebabkan karena kematian suami, bukan disebabkan karena kekalahan yang menimpa pukulan bola sepak, bukan juga disebabkan karena rugi, atau juga dengan tipak kaki sila yang cantik. Kita sedang berada di rumah Allah dan sebagai tetamu Allah dan berada kita tengah malam. Jadi kita kawal betul, dan malam hari itu merupakan malam yang mulia. Kemuliaan pada malam hari dan juga dengan esok hari yang lebih mulia daripada hari Lebaran, lebih mulia daripada Idul Fitri dengan Idul Adha. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya hari Jumat itu merupakan sayyidul ayyam wa idul muslimin, penghulu hari, dan juga merupakan hari Lebaran kepada kaum muslimin. Jadi harapan yang kita inginkan pada pertemuan kita di malam hari ini, pengajian yang nampak kelihatan pelik dan jarang-jarang diadakan, itu pengajian pada pukul 10.45. Kalau dibikin beruntung pengajian pukul 11 sampai pada pukul 12 subuh, itu kita adakan 3 kali dalam sebulan. Alhamdulillah juga mendapatkan sambutan. Tapi mungkin yang di sini kalau dengan muslimannya lebih ramai kembali. Jadi mencoba dengan kita akan tergolong dalam dua kumpulan yang disebutkan di dalam hadis, yang dengan kita termasuk daripada orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini adalah merupakan matlamat hidup, target amal ubudiyah yang kita laksanakan. Kenapa? Dengan kerudungnya, dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan zikirnya, dengan amalannya, dengan ubudiyahnya, dengan pengajiannya, dengan i'tikafnya, tahajudnya, duha dan sebagainya. Dia dengan adil dan bijaksananya, dia dengan tahajud dan duhanya, itu dengan puasa dan juga dengan kebaikannya. Itu kesemuanya hanya untuk dua target. Target yang pertama adalah dengan kita terelak daripada api neraka, dan juga dengan tujuan yang kedua adalah dengan kita mendapatkan kejayaan yang abadi, kesudahannya nanti atau kesudahan di dalam surga Allah Jalla wa'ala. Jadi untuk kita mendapatkan yang pertama, nanti kita janjikan kepada orang yang menangis karena khasyah, karena takut kepada Allah Jalla wa'ala, jasmaninya tidak akan dijilat oleh api neraka. Ainun bakar min khasyatillah. Nabi kita bersabda, salah satu daripada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arus nanti pada hari kiamat, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadhat ainahu, seseorang yang mengingat Allah, yang menyebut nama Allah di tempat yang sepi, tersembunyi, jauh daripada keramaian, jauh daripada tatapan dan pandangan daripada orang ramai. Dia dengan ringan hati, dengan khasyah, tazallul dan inkisarnya, fafadhat ainahu, maka mengalir air matanya. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله mungkin pada pukul 3 pagi, mungkin juga pada pukul 4 pagi, mungkin pada saat keluarga kita sedang tidur nyenyak, yang kedengaran itu hanya bunyi jengkrik dan juga punya binatang yang senantiasa selalu mengingat Allah Jalla wa'ala. Mungkin pada malam hari Jumat di waktu sahur, Allah dengan ketaksiranku, Allah dengan kelalaianku, Allah
banyak semakin nikmat, semakin banyak semakin nyaman, semakin banyak semakin khasyat, yang pada akhirnya melelehkan mata kita pada saat itu. Itu mata yang diselamatkan Allah daripada api neraka. Yang dengan tetesan air mata tadi itu mampu untuk memadamkan naru jahanam, luahan api neraka. Bila pada waktu kita berpikir, jadi yang pertama dengan jaminan surga atau jaminan akan terelak daripada api neraka. Kemudian yang kedua sebagaimana disebutkan di dalam hadis makna yang semacam itu adalah kumpulan yang akan mendapatkan naungan awas nanti pada hari kiamat. Yang kedua, ini yang kedua untuk kita pada malam hari ini, wa ainun sahabat fi sabilillah, dan mata yang berjaga di jalan Allah. Kalau kita boleh tidak mengantuk, kalau kita boleh tidak bersimpang, kalau kita boleh tidak memikirkan itu dan ini, betul-betul konsentrasi fokus kita pada pekerjaan yang kita bicarakan, sahabat fisabilillah untuk kepentingan orang ramai, berjaga di jalan Allah untuk kepentingan umat, berjaga di jalan Allah untuk kepentingan umat, berjaga di jalan Allah untuk kepentingan masa depan agama. Pikir bagaimana supaya dengan negara kita jadi aman, pikir bagaimana agar dengan masyarakat kita menjadi sedar dan insaf, pikir bagaimana dengan kita dapat mengecut dan juga memperkecilkan luasan daripada kemaslahatan dan kebenaran yang berlaku di negara kita. Pikir bagaimana kira-kira dengan kita boleh memenuhkan masjid dengan jamaahnya. Pikir bagaimana kira-kira agar dengan majlis-majlis kita mendapatkan sambutan daripada segala lapisan masyarakat. Pikir bagaimana juga agar dengan kerajaan kita, pemerintah kita, menteri-menteri kita juga ikut terbabit dalam kebaikan-kebaikan yang seperti ini. Mata yang berjaga, memikirkan cadangan rencana yang semacam itu, salah satu daripada dua mata yang tidak akan disiksa, yang tidak akan disentuh oleh api neraka pada hari kiamat. Ulama mengatakan sahabat fisabilillah, berjaga di jalan Allah, mungkin yang sudah berada di sempadan itu dengan polis dan tentram, atau juga yang berjaga dengan kajiannya, dengan penelitiannya, dengan ilmunya, dengan amalannya, dengan ibadahnya. Makanya itu salafun saleh saya ceritakan sedikit untuk memotivasi semangat dan juga dengan hikmah daripada saya sendiri. Sepanjang hari dengan pengajian, sejak daripada siang subuh selesai salat subuh dilaksanakan, daripada kumpulan kepada kumpulan ahli zikir, kemudian dengan hadisnya, kemudian dengan fikihnya, kemudian dengan suluknya, kemudian dengan soalannya, terus sampai pada kisah berkumandang Allahu Akbar, Allah. Tadi bukan sembahyang subuh, ini baru salat zuhur. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Setelah selesai salat itu dilaksanakan, sambung kembali majelis ilmu, soal hukum halal dan haram. Majelis dengan Imam Abu Hanifah dan Nu'man berlangsung daripada masalah kepada masalah, daripada pengajian kepada pengajian, sampai ada disebut kumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagunya lain. Sampai waktu maghrib berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagu salah daripada muadzin di Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu orang lagi sedang mengantuk, terus sangat sesuai betul orang yang nak tidur dilakukan dengan lantunan lagu semacam itu. Tapi kalau lagu yang agak berjauhan sedikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu lagu orang Badawi. Masya Allah, tabarakallah. Selesai salat maghrib bersama dengan pengajian, selesai sembahyang isya. Jadi kata Imam Syarif itu guru yang masyarakat bila punya waktu untuk beribadah dan bila punya kesempatan untuk mengabdikan diri kepada Allah sepanjang waktu siang sampai malam hanya di majlis ilmu, hanya semata-mata untuk berbicara tentang halal dan haram dengan jumlah kumpulan ulama dan juga dengan murid-murid bersilih ganti.
Setelah selesai sembahyang Isya, yang terpikir di kepala murid Imam Syafi'i rahimahullah taala, bila guru kita ini punya peluang waktu untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, lepas Isya dilaksanakan beliau balik ke rumah, sampai ke rumah tak lama kemudian dah ganti pakaian, dah mandi dah ganti pakaian dengan jubahnya, dengan sorbannya, dengan pakaian kemasan rapi. Kemudian dengan beliau pergi ke musala, pergi ke masjid. Allahu Akbar. Ini namanya Ihyaul Lail. Ini namanya berjaga di malam hari. Umat kami turun dengan zikir, dengan baca dan juga dengan tilawah, beritik-itik dan menangis di hadapan Allah Jalla wa Ala. Nangis, munajat, doa, tilawah sampai habis, sampai kepada waktu subuh. Ada subuh berkumandang, sholatu khairum minan naum. Salat subuh hari keduanya macam itu lagi. Seumur hidup Imam Abu Hanifah dan Nu'man seperti itu malam hari beliau. Malam hari beliau hanya dengan rintihan hati, dengan lantunan munajat dan doa kepada Allah dan menangis-nangis. Dikatakan beliau telah menghatamkan Al-Quran di tempat duduk beliau itu tidak kurang daripada dalam 7.000 kali. Itu dengan usia kita sekarang. Kalau kita boleh khatam Al-Quran sekali dalam sebulan, setahunnya baru 12, 10 tahun baru 120, 100 tahun baru dapat 1.200 kali. Kalau dalam sebulan kita khatam 1 kali, setahun baru kita dapat 12 kali. 10 tahun dapat 120, 100 tahun umur kalau kita berusaha sampai 100 tahun, itu kita baru dapat 1.200 kali. Ini 7.000 kali. Awas lo bahasanya sana. Kamu, anakku, cucuku, keluargaku, istriku, semuanya jangan sekali-kali kau cemarkan tempat tinggalku ini, sebab di sini tempat aku menghatamkan kalam Allah Jalla wa Ala sebanyak tidak kurang daripada dalam 7.000 kali. Jadi kalau sebulan, tapi kalau seandainya dalam tiap minggu, berarti sebulannya 4 kali, 4 kali 12 berarti 48 kali 10 tahun 480 kali 100 tahun, itu pun baru dalam 4.800 kali saja. Masih belum maknanya dengan beliau sebagaimana dikatakan di antara daripada ulama yang menghatamkan Al-Quran pada tiap malam. Imam Syafi'i, mata Imam Syafi'i mata yang berjaga di jalan Allah, mata Imam Abu Hanifah mata yang berjaga di jalan Allah. Hampir semuanya dan Abu Mangkana qablakum itu adalah merupakan tradisi dan kebiasaan daripada salafun saleh. Ulama-ulama kita dahulu bertahajud di waktu malam. Kita bertahajud dengan berasyafa, dengan Aida, dengan IP, dengan TAN, dengan Facebook, SMS. Itu tahajudnya kita. Tahajudnya mereka menangis di hadapan Allah Jalla wa Ala. Ada satu rangkaian cerita, tapi cerita itu panjang, mungkin akan saya ceritakan insyaallah untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Tadi dengan satu rangkaian hadis yang kita riwayatkan, dan yang seterusnya saya nak tahu dulu kita nak baca kitab apa. Kalau kita pakai kitab, satu hadis, kedua fikih, ketiga tasawuf. Kalau kitab tasawuf kita cadangkan, nanti kita akan membaca kumpulan Mutiara Munjar Hikmah, bukan kitab Al-Hikam, namanya kitab Al-Hikam, tapi itu kumpulan daripada beberapa mutiara hikmat para salafun saleh atau ulama-ulama kita terdahulu. Kalau nak baca kitab tasawuf, kita baca kitab tasawuf, ya kita mengaji sampai pada pukul 11.30, oke? Sedangkan kami sana sampai pukul 12 subuh. Dari rumah tak bakalan tidur juga. Pulang dari rumah begitu sudah Gusti pukul 11. Tak boleh tidur. Dapat film India 3 jam setengah sampai pukul 2 pagi baru tertidur. Apalagi kalau ada estro di rumah 24 jam. Sekali-sekala mata kita berjaga. Untuk menangis susah menangis. Tapi untuk kita berjaga malam untuk apa? Sahara berjaga fisabilillah, untuk di jalan Allah.
Jadi mudah-mudahan mata kita ya walaupun sekali dalam sebulan, kalau boleh tiap bulan, kalau boleh tiap minggu, kalau boleh tiap hari, tiap malam, dengan kita boleh menjagakan mata kita untuk di jalan Allah, untuk ilmu, zikir, ibadah dan kebaikan. Insya Allah kita tergolong pada kumpulan yang kedua, kumpulan yang akan mendapatkan kebebasan daripada api neraka. Ada sebarang soalan? Banyak? Sudah terkumpul? Kita hari ini tidak ada tajuk dulu. Jadi coba yang menyokong untuk pengajar hadis, nanti saya pilihkan kitab hadis yang kecil-kecil saja yang boleh hatam dalam 10 tahun. Baca kitab hadis, silakan yang baca kitab hadis. Ada atau kita pakai tentang hukum hakam, nanti pakai itu nanti cepat tua, cepat berubah. Atau kita baca kitab hikmah, lembut, sejuk, jam-jam malam macam ni. Tapi kadang-kadang karena terlampau sejuknya membuat kita jadi mengantuk. Mungkin juga. Jadi nanti kita sepakati atau kita pilih salah satunya. Gimana? Ada cadangan di Shalom, baca kitab apa? Tasawuf kan? Fikih kan? Tasawuf kan? Hadis? Baca tasawuf? Tasawuf. Hah? Sudah tasawuf saja. Jadi kita tak pening kepala. Tasawuf saja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Nabi Ahmad, ya Nabi Muhammad, dalikal fadlu min Allah. Tuh sampai pukul 12 lebih pun orang boleh bertahan. Kenapa? Sebab tidak ada haram, tidak ada dosa besar, hidup tertutup, dilaknat Allah. Makanya menteri-menteri berani hadir. Coba kalau dengan pengajian pakai haram, itu dosa besar, terkutuk, terlaknat, minuman keras terlaknat. Takut mereka hadir ke majlis-majlis yang semacam itu. Tapi kalau majlis salawat semuanya akan datang. Kenapa? Sebab tidak menggores hati dan perasaan orang-orang yang tertabik dengan perkara-perkara yang telah. Silakan. Ada dua soalan. Adakah riwayat menceritakan Rasulullah memuji kekhusyukan Sayyidina Ali dalam salat? Apakah ada riwayat yang menyatakan yang membuktikan kekhusyuan bagi Ali dalam sembahyang? Pertama. Kedua, adakah tanda-tanda kewalian? Apakah tanda-tanda kewalian seseorang? Apakah tanda-tanda tentang kewalian daripada seseorang? Jadi yang pertama tentang khasyah waktu sembahyang, dengan pertanyaannya ini memerlukan pengamatan yang lebih intensif. Apakah ada sanjungan dan pujian daripada baginda Nabi kepada baginda Nabi secara khusus? Sebagaimana saya katakan, ini memerlukan pengamatan. Untuk sementara waktu saya tidak boleh menjawab. Tapi bagaimanapun tentang kekhusyuan dalam sembahyang, justru kumpulan orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang itu telah tercantum atau dicantumkan di dalam ayat fi sholatihim wa hum fi sholatihim khashi'un. Itu adalah sanjungan dan pujian kepada orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Jadi ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan khasyah dalam sembahyang. Ada pendapat yang mengatakan kalau pada saat kita masih tahu siapa yang berada di sebelah kanan dan juga siapa yang berada di sebelah kiri, itu kita tidak khusyuk dalam sembahyang kita. Ada juga dengan sebagian daripada ulama karena terlampau sekali dengan sembahyang yang dilaksanakan sehingga sampai sudah didapat dengan suasana dan keadaan dunia luar. Didapat dengan keadaan dunia luar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Oh, tak ada bunyi macam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan bunyi macam itu, runtuh
ternyata tidak beranjak, tidak tergeser dan juga tidak bergerak daripada posisi sembahyang atau tempat sembahyang. Siapa? Sayyidina Imam Zainul Abidin, Ali Zainul Abidin radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi pada saat ditanyakan, di luar orang pada berjerit-jerit berontok, api kebakaran, orang ribut, bahasa ribut, di luar, cucu Rasulullah, keluar, api, bahaya. Sementara dengan beliau, man a'ta sadaqah bil husna fasal yasiru lil yusra, baca rukuk sebagaimana dengan hitungannya sujud, sebagaimana juga dengan hitungannya sampai kepada rakaat yang terakhir, dan juga dengan lantunan yang mengakhiri segala-galanya dengan salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kata saya ditanyakan, macam mana abang? Atau juga dengan tuanku, apakah tak perasan orang menjerit, bisik, kebakaran, hancur, hangus? Jadi kata beliau, al-hadli, aku telah terpesona atau telah disibukkan dengan huru hara api neraka daripada api bunyian yang sedang menyibukkan kalian. Itu khasyahnya salatul soleh pada mereka sembahyang. Jadi kata sebagian daripada mereka memesankan kepada sanak dan saudara, kalau pada itu saya celek mata, kalau pada aku jaga, kalau pada itu aku bangun, jangan ada yang bising, jangan ada yang berbangga, jangan ada yang bercakap-cakap. Kalau seandainya ada yang nak bercakap-cakap, nak bising, nak berbual-bual, silakan saja nanti ketika aku sedang sembahyang, nak main pompangkan, bekas silakan, ya Imam sanadi anta ba'dallah tanadi fadidunya. Silakan saja dengan kasidahnya, silakan saja dengan sanjungan ujiannya kepada baginda Nabi. Aku sudah tidak tahu tentang keadaan kalian. Ada yang semacam itu. Pernah pada suatu ketika Imam Syafi'i lagi sedang tidur. Allahu Akbar. Jadi pada waktu itu Imam Syafi'i lagi sedang sembahyang. Datang seorang perempuan bawa anak-anaknya menangis. Maka pada saat itu sama emaknya, ya biasalah, memang suasananya seperti itu, berusaha untuk mendiamkan anak tadi itu supaya jangan sampai mengganggu sembahyang daripada Imam Syafi'i. Takut kalau dengan nanti terganggu dan kita tidak khusyuk. Jadi setelah beliau mendengar tentang cerita daripada ibu bayi tadi itu, maka dengan beliau berpesan, yang kalau pada tiap kali beliau sembahyang, yang kalau pada itu beliau sembahyang atau tidur, bunyikanlah gendang atau juga pompang untuk membiasakan diri agar tidak terganggu dengan bunyi-bunyian yang semacam itu. Allahu Akbar. Kita kalau pada saat nyamuk saja terbang atau juga dengan lalat dalam semen kita sudah boleh mengenal, bukan setakat dengan kita kenal dengan orang yang di samping kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tengok ke depan, wani pasti pas. Tahu. Kenapa daripada baju tadi itu tengok sokong di pakatan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wah, dikembangkan nih, masyaallah subhanallah. Tahu bukan setakat kena orangnya saja, tapi justru dengan kita dapat membedakan di daripada kumpulan mana, apakah ini daripada barisan, apakah ini daripada pakatan. Itu keadaan sembahyang yang kita laksanakan sekarang ini. Ada juga di antara daripada mereka yang sampai dioprip, yang sampai dikerat atau dipotong kakinya, karena daripada berbagai nasihat. Ada yang katakan bagaimana Tuan Guru, kalau nanti dengan Tuan Guru kami bagi minuman keras, supaya dengan guru tidak merasa sakit pada saat dengan kakinya akan dipotong, disebabkan karena seumpama penyakit kencing manis, penyakit gula itu kalau tidak dipotong nanti akan merebak.
Jadi untuk menghilangkan rasa sakit supaya dengan tubuh nanti tidak kesakitan, maka ada yang menyarankan dengan dibius, ada yang menyarankan dengan diberikan minuman keras. Kata beliau, kenapa susah-susah sangat? Kenapa susah-susah amat? Kenapa sampai dengan renang babikan aku pada perkara yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya dengan meminum khamar? Nabi kita laknat yang meminumnya, yang meminumkannya, yang menyajikannya, yang menjualnya, yang memproduknya, yang membawa dan yang menghidangkannya. Kalau memang itu tujuannya, tunggu nanti pada waktu sembahyang. Allahu Akbar, dikatakan kaki dipotong, dioprek pada waktu sembahyang. Justru pertanyaan yang ditanyakan selepas sembahyang beliau tadi itu menanyakan, kenapa kakiku tidak jadi dipotong? Pada saat duduk tawarruk, tak perasan kaki yang sebelah kiri sudah tidak ada. Kenapa tidak terasa sakit saat ketika kaki dipotong? Di saat beliau sedang melaksanakan sembahyang. Itulah dia dengan Sayyidina Urwah bin Zubair bin Awam, salah satu daripada 7 fuqaha yang terkenal di Madinah pada saat itu. Jadi itu diantara daripada kumpulan al-khusya' yang khusyuk dalam sembahyang mereka. Sementara secara khusus Nabi kita menyanjung dan memuji kepada Al-Ghaidah Ali, itu memerlukan kajian atau pengamatan yang lebih panjang. Untuk sementara itu saya tidak boleh memastikannya. Tapi pada awalnya para sahabat Nabi kita memang khusyuk dalam sembahyang. Arti khusyuk dalam sembahyang itu bukan dengan memejamkan mata, tapi hati kita beradaptasi, hati kita memahami perbuatan dan dialog kita dengan Allah. Jadi pada waktu kita membaca Sabbihi isma rabbikal a'la, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah menciptakan onta? Kebayang dalam kepala kita adalah onta. Kalau pada waktu kita baca itu, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak menengok dan juga tidak melihat bagaimana Allah menciptakan onta? Di kepala kita jaguar, pesawat. Itu berarti kita tidak masuk. Wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at, dan bagaimana Allah angkat langit tanpa tiang. Pada saat disebut langit kita ingat langit, pada saat disebut gunung kita ingat gunung, pada saat disebut bumi kita ingat bumi. Itu makna khasyah dalam sembahyang. Silakan yang kedua. Apa yang kedua? Lupa. Apakah definisi tarekat, apakah keluarnya daripada definisi tersebut? Nah, tadi ada pertanyaan kedua tadi. Apakah ada kewalian seseorang? Tanda-tanda kewalian daripada seseorang. Di dalam Al-Quran dinyatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah, la khawfun alaihim, tidak ada rasa risau bimbang dan takut, wa la hum yahzanun, dan juga tidak ada rasa sedih dan duka. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan kriteria daripada wali Allah Jalla wa Ala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kumpulan yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, ikut peringkatnya masing-masing. Jadi dua kriteria yang disebutkan di dalam ayat. Yang pertama itu adalah orang yang percaya dan yang beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua itu adalah kumpulan yang bertakwa. Kenapa disebut wali? Wali ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, ada di diwali Allah bi ibadatihi, orang yang senantiasa komitmen istiqomah dengan ibadahnya kepada Allah. Jadi ada muana, karena sama makna muana itu bertorak-torak. Jadi amal ibadah yang dilaksanakan bukan sebagaimana kita kadang angin-anginan. Lagi iman naik, ibadahnya banyak, semangatnya masalah coba sampai subuh, tahajud, zikir, doa. Tapi pada saat imamnya surut, imannya turun, akhirnya berkurang. Seminggu kadang-kadang tak terkejut, sebulan kadang-kadang tidak ada masjid, dia melamun saja, bukan semacam itu. Jadi senantiasa muana, senantiasa bersambung. Yang pertama, muana daripada hamba, bersambungnya amal ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang kedua, penafsiran yang kedua, ada liwanillah. Itu adalah orang yang mendapatkan anugerah, pemberian,
pengakuan daripada Allah Jalla wa'ala, senantiasa selalu mendapatkan bimbingan petunjuk, taufik dan hidayah daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau daripada dua kriteria tadi itu, dengan kita dapat memastikan berapa ramai orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah Jalla wa'ala, tapi dengan peringkat dan juga dengan kedudukan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Atau sebagaimana juga yang disebutkan di dalam hadis qudsi tentang wali-wali Allah Jalla wa'ala, orang yang memiliki tiga kriteria. Kriteria yang pertama memiliki hati yang bening, hati yang bersih. Kriteria kedua jiwa yang pemurah, jiwa yang pemurah. Nikmat, jangan kita biarkan imam berzikir sendirian. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, subhanallah. Kita ikuti, jadi kita pemurah dengan suara. Subhanallah, 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 subhanallah. Begitulah seterusnya. Waktu berzikir sama-sama berzikir, waktu bersalawat sama-sama bersalawat, mempunyai sifat pemurah, berjiwa raga yang pemurah. Yang pertama, memiliki hati yang bening dan bersih. Yang kedua, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci kepada sesiapa saja, bersih hatinya daripada sifat-sifat yang tercela. Kemudian yang ketiga, an-nasihatu lil muslimin, senantiasa menasihati dan menasihat kepada orang ramai, duduk yang elok, karena kita menjadi tetamu-tetamunya Allah Jalla wa'ala. Beningkan hati dan tenangkan pikiran, karena luar dan dalam kita sampai yang bergejolak, yang tersimpan, yang tersembunyi di dalam benak hati kita masing-masing dilihat oleh Allah Jalla wa'ala. Itu nasihatul lil muslimin. Jadi kita tidak memilih dan memilah, bukan hanya kalau pada waktu kita diminta saja, dalam keadaan seperti apa saja. Bahkan dia memiliki sifat kejujuran, jujur dan amanah sampai kepada tahap yang kalau pada saat dengan seseorang tadi itu tidak akan mungkin selamat kecuali dengan cara berbohong. Problem. Jadi tengah malam, supaya jangan tidur. Wah, gawat, bahaya. Ini tangkapan untuk pendatang-pendatang haram. Dan juga yang ketika ngeleset, yang tak ada isi, yang ketinggalan isi, yang tak ada paspor dan lain sebagainya. Hati dan gemetar, semuanya. Sebab kenapa? Sudah ramai yang kena telan atau kena saman. Sudah ramai. Yang dengan kita paspor tak ada, IC tak ada, lisensi tak ada, semuanya tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mereka tak pernah cek, tak pernah selidiki, hanya setakat ada IC, ada jalan, ada lisensi, ada, semuanya macam itu. Sampai gilirannya dengan kita. Ayo. Kalau tak berdusta kena selamat, bukan sangka selamat 150, kena tangkap penjara 3 bulan. Tuh banyak yang tak bersamaan akan dibawa ke mahkamah dan akan masuk luka semuanya. Untuk kata kerajaan macam tu. Jadi tak bersama semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Stop semangat polis. IC ketinggalan. Lesen tak punya. Paspor udah mati. Jujur betul. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan itu dengan cara berbohong, tapi tetap saja dia jujur. Itu manusia yang paling jujur, manusia yang akan mendapatkan kebaikan akan membawanya ke dalam surga yang abadi nanti pada hari kiamat. Jadi diceritakan cerita itu saya ceritakan bulan yang lalu kepada anak-anak yang pada saat Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi mengejar 2 orang yang dituduh melakukan aksi pemberontakan kepada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, di mana dengan 2 orang tadi itu dicari sama polis negara, dicari sama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, pasti kalau seandainya ditemukan kedua-duanya akan dibunuh. Jadi upaya demi upaya
dan juga dari beberapa waktu, kemudian tetap juga tidak berhasil. Akhirnya ada yang menginformasikan, ada yang mengantar email kepada Hajat bin Yusuf As-Saqafi atau mengantar SMS, apa aja susah-susah dari sana sini. Tanyakan sama orang tuanya itu tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Dan pada saat ketemu berjumpa dengan orang tua, dua orang anak tadi itu, Haji Palung, ya ada apa? Waalaikumsalam wabarakatuh. Palung, anak Palung yang berangkat dari mana? Tuh kata Palung bersembunyi di masjid Ridwan. Apa yang berlaku? Kata Hajat, aku bebaskan dan aku maafkan anak Palung karena Palung jujur dengan aku. Itu manusia yang paling jujur, yang kalau pada saat dia tidak berbohong, dia tidak akan selamat, tapi tetap saja dia bersikap jujur. Itu diantara daripada kriteria wali Allah Jalla wa'ala. Dikatakan para aulia itu terbagi kepada 4 kumpulan. Ada para aulia yang dia tahu dia itu adalah wali, dan orang ramai pun juga tahu dia adalah wali. Dia tahu dia kekasih Allah, orang ramai pun juga tahu dia adalah kekasih Allah. Yang kedua, orang ramai tahu dia wali, tapi dia tidak tahu. Dia merasa biasa-biasa saja. Tapi orang ramai tengok kelebihannya, karamatnya, kemuliaannya, ibadahnya. Jadi orang ramai beranggapan dia memang kekasih Allah Jalla wa'ala, tapi dia tidak mempunyai perasaan yang sama, tapi juga dia tidak tahu. Sebaliknya, yang tahu Allah kasih sayang dan cinta kepadanya, dia tahu bahwasanya dia adalah wali Allah, tapi orang ramai tidak ada yang tahu. Dan berapa dah? Yang pertama, orang ramai tahu, dia pun juga tahu. Yang kedua, orang ramai tidak tahu, tapi dia tahu. Yang ketiga, orang ramai tahu, tapi dengan dia tidak tahu. Ulang lagi, orang ramai tahu, dia tahu bahwasanya dia wali Allah. Yang kedua, dia tahu, orang ramai tidak tahu. Yang ketiga, orang ramai tahu, tapi dia tidak tahu. Yang keempat, orang ramai tidak tahu, dia pun juga tidak tahu. Itulah saya. Saya tidak tahu walika, tahu walika. Orang ramai pun juga tahu. Itulah kita. Jadi mudah-mudahan dengan kita tertolong. Pada kumpulan yang keempat, orang ramai tidak tahu bahwasanya kita ini wali, kita pun juga tidak tahu bahwasanya kita adalah kekasih Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak, contohnya mimpi, ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salamu alaika. Orang pun jadi pelik. Tuan Syekh, selamat. Tadi ngantuk, tadi ketidur. Begitu dijaga langsung salawat. Itu secara terpaksa saya lakukan. Pada masa saya tertidur tadi itu, saya bermimpi Rasulullah datang menyalami saya. Senang saja dan berdoain orang itu senang saja. Memang ada kumpulan para aulia yang berjumpa baginda Nabi secara yang Allah. Terdapat sejumlah sekian di antaranya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Ali Al-Khawas, banyak di kalangan ulama-ulama kita dahulu yang bertemu dengan mimpi baginda Nabi, bukan lagi dalam mimpi, tapi justru bertemu dengan baginda secara yang Allah. Bahkan banyak di kalangan mereka yang berbual-bual yang mempertanyakan tentang kesahihan hadis yang diriwayatkan. Itu memang ada. Tapi kalau seandainya ada yang mengaku semacam itu tertakluk kepada kejujuran dan keamanannya. Jadi kita serahkan saja. Betulkah cerita-cerita yang diceritakan tadi itu, kita katakan itu adalah bergantung kepada kejujuran, kebenaran orang yang bercerita. Kita mendustakan tidak, menerima pun juga tidak. Kenapa? Sebab itu tentang pribadi orang yang bernama. Silakan. Sudah mulai banyak dah. Assalamualaikum. 12. Apakah definisi tarikat? Apakah uraian dan tersebut? Jadi definisi daripada tarikat itu daripada bahasanya tarikat artinya mengikat. Asal mana daripada tarikat atau kumpulan ahli tarikat itu adalah kumpulan yang beramal komitmen dengan satu amalan.
sudah menjadi tarikat, sudah jadi manhaj, sudah menjadi metode kebiasaan mereka untuk melakukan, untuk mengamalkan sesuatu. Jadi katakan saja dengan tarikat kita yang paling kita titik beratkan itu adalah ikhlas yang pertama, tawadhu yang kedua, kemudian khidmat senantiasa membantu dan menolong, dan juga dengan peradaban yang tinggi. Jadi ahli tarikat insya Allah duduknya senantiasa bening, senantiasa sopan, dan senantiasa diperhatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Orang-orang ahli tarikat jarang duduknya tidak keruh-keruhan. Tak akan ada ahli tarikat kaki diujurkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kalau pada saat kita tidak ujurkan kaki kita di hadapan makhluk, apalagi kalau pada saat dia menjadi tetamu Allah di dalam masjid. Jam-jam begini, siapa yang mencuit dan yang membuka hati kita untuk kita datang ke masjid? Malam Jumat hiburannya banyak, dan dengan lagu-lagunya banyak, tinggal ngikutinya saja lagi. Bukan saja FM mana saja tuh, macam-macam berita dunia, hiburan, karaoke, dangdut, masya Allah, tabarakallah. Tapi ternyata dengan kita dijemput Allah untuk datang ke masjid. Jadi kalau kita sudah jadi tetamu istimewanya Allah Jalla wa'ala, di bawah dua buah kipas yang boleh menerbangkan masjid kita ini, maka selayaknya adalah kita memuliakan kepada dua kipas yang pada awalnya atau pada asalnya pada waktu model begini diproduk dan dikeluarkan, harganya tidak kurang daripada dalam 50.000. Ini beli berapa? Hah? 45 kan tak ada bedanya. Misalnya mungkin awal lagi sedikit yang ada 50.000, jadi kena belinya sudah diskon 5.000 jadi 45. Ini jadi saksi. Jadi kata kipasnya harga 45.000 di sini. Tuh, masya Allah, tabarakallah, yang menikmati segala fasilitas hidup dan juga segala nikmat yang Allah bagikan kepada manusia. Manusia adalah segala-galanya, yang pintar itu adalah manusia, yang hebat itu adalah manusia, yang perkasa itu adalah manusia, yang mulia itu adalah manusia, yang berkuasa itu adalah manusia, yang berkuasa itu adalah manusia, yang mengatur itu adalah manusia. Tuh, dan kuasa anugerah yang Allah bagikan kepada manusia. Aku nak tengok manusia itu macam mana orangnya. Yang namanya manusia itu macam mana mulianya, yang namanya manusia itu macam mana khusyuknya, yang namanya manusia itu macam mana bijaknya, yang namanya manusia itu bagaimana warak dan zuhudnya. Itu kipas lampu batu tembok sebanyak menyaksikan kita. Itu sebati dalam kepala orang-orang soleh, ahli-ahli tarikat. Sehingga kalau waktu itu mereka duduk di rumah Allah Jalla wa'ala, saat ketika mereka berzikir, tidak tergama mereka atau hati mereka untuk menunjukkan kaki. Kenapa? Sebab mereka sudah berada di bawah perhatian Allah Jalla wa'ala. Sebenarnya bukan hanya pada masa kita di sini saja, dimanapun kita berada, kita berada di bawah muraqabah Allah. Raqib dalam sebuah rangkaian ayat, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Lepas pembicaraan ucapan yang kita ucapkan itu akan senantiasa dicatat dan diperhatikan oleh dua malaikat yang mengawal kita. Itu diantara daripada kriteria ahli tarikat, atau dengan definisinya kumpulan ahli suluk, ahli ibadah yang berubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala secara komitmen dan juga secara istiqomah, dengan upaya dan usaha untuk membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tercela, dan juga berupaya untuk memupuk diri dengan sifat-sifat yang mulia, dengan bimbingan guru mursyid, dengan bimbingan syekh tarikat, dengan bimbingan guru yang boleh membaca rahasia hati. Jangan nanti masih sombong lagi, nanti masih ada sifat takabur. Masya Allah, tabarakallah, ceramah, khutbah hebat sekali, betul-betul membuka perasaan. Jadi dengan jalan, dengan suasana guru, tepukan tangan daripada orang lain, ucapan syahadat dan selamat kepada tuh guru besar tadi itu, Syekhuna Syekh Mutawalli Syahrawi radhiyallahu ta'ala anhu wa qaddasa sirrahu. Singgah. Maka dengan beliau pun, dengan pemandu pun singgah tengah jalan. Setelah singgah tengah jalan masuk ke masjid. Jadi beliau tak bagi tahu, dengan pemandu pun juga tidak bertanya. Ditunggu. Takkan buang air besar selama itu, takkan
sampai berjam-jam, yang akhirnya karena kelamaan maka dengan pemandu tadi itu turun daripada kereta Syekh Mutawalli Sya'rawi. Tengok Syekh Sya'rawi sedang membersihkan toilet, sedang membersihkan tandas dengan baju jubah beliau tadi itu. Lagi sedang sibuk membersihkan tandas dengan jubah. Kenapa? Untuk menghilangkan kesombongan hati, keegoisan diri, keangkuhan. Sebab kadang-kadang mungkin kita kena dengan pakaian, sebab kadang-kadang mungkin kita dengan jabatan dan kedudukan. Jadi untuk menghalang atau juga untuk melenyapkan keegoisan, keangkuhan, kesombongan hati tadi itu, sehingga dengan beliau melakukan benda tersebut dalam keadaan hina, jubah yang menjadi lambang atau juga yang menjadi penanda kebesaran seorang alim, seorang as-salik ilallahi jalla wa'ala, dijadikan penyambung kepada sebuah tandas yang ada di dalam masjid. Ada juga dengan sebagian yang pada saat mengucapkan sialan ente kurang ajar, setelah mengucapkan kata-kata begitu sudah jadi sakit, dia letakkan pipinya ke tanah, injakkan kaki kamu ke pipiku. Injak bang, kalau tidak nanti saya angkuh dan sombong, hatiku tidak boleh dikawal. Injak pipiku. Tak tergamak nak injak kaki seseorang tadi itu, pipi seseorang tadi itu, tapi tetap juga dipaksakan. Kenapa? Sebab jiwa yang semacam itu kalau tidak dididik, kalau tidak ditakdir, nanti dia akan sembarangan mengucapkan kata-kata semacam itu kepada sesiapa saja. Itu usaha daripada ahli suluk untuk memampukan diri supaya tidak merasa besar di samping janji yang telah janjikan. Ayat yang dilantunkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebelum beliau meninggal dunia, beliau membaca firman Allah yang berbunyi, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah dia dengan negeri akhirat. Kami anugerahkan, kami berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, ketinggian di permukaan bumi, la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, dan juga kerusakan. Dua kriteria. Satu, tidak ingin meninggikan diri,